Mari kita melanjutkan perjalanan kita di dalam Injil Yohanes. Sekarang pasal 15 ayat 13 sampai 17. Di dalam bagian ini, Tuhan Yesus lebih menjelaskan hubungannya dengan mereka. Mereka yaitu ke-11 murid yang setia. Mereka adalah sahabatnya. Pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam ayat yang sebelumnya dia berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kita dipanggil untuk mengasihi menurut standar kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat ini, mutu dari kasih itu dinyatakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawa untuk sahabat. Di dalam ayat ini kita melihat kata sahabat. Yunaninya philos. Nah, kata philos dapat diterjemahkan kekasih, tetapi arti sahabat mungkin lebih baik di sini. Ayat ini tidak berarti bahwa Tuhan Yesus hanya mati bagi sahabat-sahabatnya. Menurut Yohanes pasal 3 ayat 16, kasihnya menjangkau seluruh dunia. Mungkin pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus belum memahami bahwa sebentar lagi dia sendiri akan menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Walaupun dia sudah menjelaskan hal itu. Mari kita melihat beberapa ayat di dalam Injil Yohanes. Pasal 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan pasal 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan ayat ini pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau, kata Ean, jikalau kamu berbuat apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Saya terjemahkan apa saja karena ada kata Yunani hosos. Hosos, apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mengenai kata jikalau di sini, ini kata ean. Di dalam bahasa Yunani, istilah ean dipakai, dan juga kata kerja poieo yang berarti berbuat. Kata poieo dipakai di dalam apa yang disebut modus subjunktif. Pemakaian kata ean, jika kata ean dengan kata kerja dalam modus subjunktif tidak memberi kesan bahwa mereka pasti akan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, ini jika, ini kalau dengan arti netral. Jika. Kata sahabat mengkaitkan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, tetapi arti dari kata ini berubah sedikit. Dalam ayat yang sebelumnya, kata sahabat dipakai dengan arti yang sangat umum, hampir semacam pepatah kata di situ. Tetapi arti yang dimaksudkan di sini adalah khas. Di dalam 2 Tawarik, pasal 20 ayat 7, Yesaya pasal 41 ayat 8, dan Yakobus pasal 2 ayat 23, Abraham disebut sahabat Allah, atau terjemahannya boleh kekasih. Kita berkesempatan untuk mengikuti Abraham dalam status sahabat Tuhan Yesus Kristus. Tetapi status ini menuntut ketaatan. Firman ini sangat nyata di sini. Jikalau kamu berbuat apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat-sahabat Kristus adalah orang taat. Sahabat-sahabatnya menetap di dalam dia dan firman-Nya menetap di dalam mereka.
ungkapan baru ini, sahabat-sahabatku, menceritakan suatu status yang adalah tema yang sangat penting di dalam bagian ini. Nah, sebenarnya tidak benar berkata bahwa semua orang Kristen, semua orang percaya adalah sahabat Kristus. Tidak benar. Orang percaya yang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, dia orang percaya, dia akan berada di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Tetapi dia tidak merupakan sahabat Kristus. Kita jangan membiarkan sikap yang berkata, ya tidak apa-apa, aku tetap berdosa dengan dosa ini, dosa itu. Karena di gereja kami menyanyikan nyanyian yang berkata bahwa kita semua sahabat Kristus. Tidak. Kita adalah sahabat Kristus jikalau kita berbuat apa saja yang Ia perintahkan kepada kita. Tidak ada janji di sini bahwa kita semua akan berbuat apa saja yang Ia perintahkan. Tetapi jika kita berbuat apa saja yang Ia perintahkan, kita adalah sahabatnya. Nyatalah bahwa ini mengenai pemuridan dan bukan penginjilan. Murid-murid yang sebenarnya murid menetap di dalam kasihnya, mereka taat, dan mereka adalah sahabatnya. Tidak benar. Ini tidak benar mengenai setiap orang percaya. Dan ini bukan merupakan syarat untuk keselamatan. Konsep ini sahabat Kristus yang taat tidak diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 sampai dengan pasal 12. Karena pasal-pasal itu menceritakan penginjilan. Tetapi sekarang kita dengar dari Tuhan mengenai kehidupan seorang murid. Konsep penginjilan dan konsep pemuridan tidak campur di dalam Injil Yohanes. Penginjilan, ya ini mengenai Injil. Kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat? Ya, aku percaya. Oke, baik. Nah, kamu mau menjadi murid Kristus? Oh, bagaimana itu? Oh, untuk menjadi murid Kristus, kita harus berbuat apa saja yang diperintahkan kepada kita. Mau juga menjadi murid. Baik. Berbeda. Pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, itu kata doulos, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Mungkin kita bertanya, tetapi di mana Tuhan sebenarnya berkata bahwa mereka hamba? Ya, untuk menjawab itu, ya ada 3 jawaban untuk masalah itu. Pertama, kita melihat bahwa secara tidak langsung Tuhan Yesus menyebut mereka hamba di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 16. Di situ dia berkata, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kedua, kita melihat 2 perumpamaan, dan di dalam 2 perumpamaan, pengikut Tuhan diceritakan seperti hamba. Lukas pasal 17 ayat 10, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan juga kita melihat Injil Matius pasal 25 ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan jawaban yang ketiga adalah mungkin
Mungkin Tuhan berkata mereka hamba di dalam percakapan yang tidak dicatat di dalam salah satu dari 4 Injil yang kita punya. Hamba adalah harta yang dipakai tuannya. Sahabat adalah manusia yang kita suka bergaul dengan mereka. Perbedaan antara hamba dan sahabat besar. Menurut budaya dan hukum pada masa itu, hamba dia alat yang dipakai untuk memperoleh suatu hasil. Dia tidak punya hak asasi manusia. Di dalam hukum Romawi, hamba adalah benda atau saya kira bahasa Latin itu res. Dan dia bukan pribadi. Yunani, Latin, bahasa Latin itu saya kira persona. Pada masa itu, memang hamba dilindungi oleh beberapa hukum, tetapi hukum itu lebih seperti hukum yang masa kini melindungi binatang dan tidak seperti hak asasi manusia. Kita diundang menjadi sahabat Allah. Tuhan Allah yang sudah menebus kita mau melibatkan kita di dalam ciptaan baru yang Dia sedang ciptakan. Dia mau bergaul dengan kita sebagai sahabat. Tidak berkenan pada Allah jika kita hanya hidup sebagai hamba yang wajib melakukan ini, wajib. Tetapi ayat yang sebelum ini menyatakan dengan jelas bahwa ada syarat untuk menjadi sahabat Allah, yaitu kita harus melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Ya, supaya jelas, semua orang percaya akan masuk ke dalam kerajaan surga karena Tuhan Yesus sudah bayar harga itu di kayu salib. Tetapi hanya orang percaya yang taat, merekalah juga bukan saja masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka adalah sahabat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata bahwa Dia sudah memberitakan segala sesuatu yang Dia dengar dari Allah Bapa. Tetapi nanti di dalam pasal 16 ayat 12 kita membaca, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pasal 16 ayat 13 juga menjelaskan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pada titik ini, mereka masih perlu diajar, bukan karena ajaran Tuhan Yesus kurang lengkap, tetapi karena mereka belum dapat menanggungnya. Pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dia berkata Dia telah menetapkan mereka. Ini kata kerja tithemi, suatu kata kerja yang dipakai 100 kali di dalam perjanjian baru. Biasanya kata kerja ini berarti meletakkan, tetapi pemakaian kata kerja ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47 dan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa kata kerja tithemi juga dapat berarti menhabiskan untuk suatu pelayanan. Doktrin pemilihan sudah diceritakan di dalam Injil Yohanes, misalnya pasal 6 ayat 65, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
Mungkin doktrin pemilihan ini dikemukakan lagi di sini, di dalam konteks ini, supaya mereka tidak menjadi tinggi hati. Oh, kami sahabat Tuhan Yesus Kristus. Mungkin. Carson mengamati bahwa di dalam ayat ini ada 4 tujuan mengapa Tuhan Yesus memilih dan menetapkan mereka. 1, supaya mereka pergi. 2, supaya mereka menghasilkan buah. 3, supaya buah mereka menetap. Dan 4, supaya doa mereka dikabulkan. Pemakaian kata pergi memberi kesan bahwa buah yang diceritakan di dalam ayat ini adalah hasil pelayanan di luar Israel. Mereka pergi. Buah yang menetap adalah manusia di luar Israel, di Israel dan di luar Israel, yang akan mereka injili dan muridkan. Dan sekali lagi Tuhan Yesus mengemukakan doa yang dikabulkan. Di dalam ayat 7, dia menjelaskan bahwa kehidupan di dalam dia dan doa yang dikabulkan tidak dapat dipisahkan. Di dalam 16 ayat 23, ajaran Tuhan Yesus mengenai doa dikembangkan lebih lanjut. Tuhan berkata, "Akulah yang memilih kamu." Apakah dia memilih mereka untuk supaya mereka menjadi orang percaya? Atau dia memilih mereka sebagai rasul? Sisa dari ayat ini memberi kesan bahwa supaya mereka menjadi rasul adalah jawaban yang benar. Tetapi meskipun demikian, masih ada masalah fundamental, masalah yang bersifat filosofik. Tidakkah mereka pilih untuk mengikuti dia? Dan dia menjawab, "Tidak. Mungkin kamu pikir kamu memilih aku, tetapi sebenarnya aku memilih kamu." Tuhan Yesus meneruskan penjelasan mengenai kehidupan murid. Dia menjelaskan bahwa dialah yang memilih mereka dan menetapkan mereka, seperti apa yang sudah diceritakan di dalam pasal 6 ayat 70 dan 13 ayat 18. Dan apa yang akan diulangi di dalam pasal 15 ayat 19. Dialah yang memilih dan menetapkan mereka. Di sini dia tambah suatu kebenaran, yaitu ini terjadi supaya mereka menghasilkan buah yang akan menetap. Ini mengingatkan kita pada Efesus pasal 2 ayat 10 yang ditulis oleh Rasul Paulus, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Dan lebih lanjut, semua ini dikaitkan dengan doa yang dikabulkan, seperti juga di dalam pasal 15 ayat 7 dan pasal 16 ayat 23. Pasal 15 ayat 17, "Hal-hal ini kuperintahkan kepadamu, supaya kamu saling mengasihi." Dan mengasihi ini adalah kata agapao. Tema kasih, saling mengasihi, diulangi di sini menjadi suatu peralihan pada tema kebencian dunia. Kasih antara orang percaya dilihat oleh orang luar, orang dunia. Dan Tuhan Yesus mau supaya mereka siap menghadapi tanggapan dunia pada kasih itu. Ya, ringkasan, dalam bagian ini Tuhan Yesus lebih menjelaskan hubungannya dengan mereka. Mereka yaitu ke-11 murid yang setia, mereka adalah sahabat.
Dan bagi mereka, dia siap mengorbankan dirinya. Mereka tidak seperti hamba, mereka sahabat yang telah ia pilih. Karena itu, mereka perlu saling mengasihi.